Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan memaparkan judul proposal kami, yaitu analisis kelayakan usaha petani cengkeh di Desa Lawenaha, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan memperkenalkan nama kelompok saya beserta NIM-nya, yaitu yang pertama Agnes Indan dengan NIM 19921421116. Ada juga Ade Reski dengan NIM 19921421101. Alifa Salsabila dengan NIM 19921421113. Dan yang terakhir yaitu Altasya Nurmaeza dengan NIM 19921421104. Yang kami kehormati dalam mata kuliah metodologi penelitian yaitu dosen pengampu kami Ibu Samira Dugner, SE Embus PhD AKCA. Selanjutnya saya akan memaparkan pada bab 1, yaitu latar belakang. Latar belakangnya itu meliputi komoditas cengkeh atau Zizzium aromaticum, merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara, tidak kurang dari industri kecil sampai industri besar, yang meliputi industri pabrik rokok, kosmetika, parfum maupun rempah-rempah yang sangat membutuhkan komoditas cengkeh ini. Perusahaan tanaman cengkeh yaitu hal yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu adalah masalah pendapatannya, karena sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu usaha tani dan juga petaninya itu sendiri. Menurut Tarigans tahun 2011 menyatakan bahwa pendapatan usaha tani cengkeh ini masih kurang mampu untuk mendukung kehidupan petani secara layak. Hal tersebut didukung oleh semakin kecilnya luas areal kepemilikan lahan usaha tani cengkeh yang disebabkan oleh perpecahan lahan atau fragmentasi karena pewarisan, serta rendahnya produktivitas yang dikarenakan nilai tukar cengkeh yang masih seringkali berfluktuasi atau berpindah-pindah. Dalam latar belakang ini, maka rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana produksi usaha tani cengkeh di Desa Lawenaha, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Yang kedua, yaitu berapa besar pendapatan usaha tani cengkeh di Desa Lawenaha, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Dan yang ketiga, yaitu apakah usaha tani cengkeh ini layak untuk diusahakan di Desa Lawenaha, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini disimpulkan yang pertama, untuk menganalisis produksi usaha tani cengkeh di Desa Lawenaha, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pendapatan usaha tani cengkeh di Desa Lawenaha, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Dan yang ketiga yaitu untuk menganalisis kelayakan usaha tani cengkeh di Desa Lawenaha, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Adapun manfaat penelitian dalam proposal kami, yaitu yang pertama, bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan pengalaman yang berkesan dan mendidik, serta dapat menyalurkan ilmu yang didapat kepada masyarakat terkait dengan penelitian yang kami lakukan. Yang kedua yaitu kontribusi positif dan dapat menunjang bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengetahuan pendapatan cengkeh. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi penulis, yaitu bagi kami selaku penulis dari proposal ini yaitu dapat menambah dan memperluas wawasan kami atau pengetahuan penulis terkait dengan permasalahan yang peneliti teliti, serta merupakan pembelajaran atau pengalaman berharga yang dapat diapresiasikan atau diaplikasikan ilmunya yang kami dapatkan selama proses penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altasya Nurmaeza dengan NIM 19921421104 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya pada bab 2 tinjauan pustaka terdapat yang pertama cengkeh, yang kedua konsep usaha tani, yang ketiga konsep biaya usaha tani, yang keempat konsep penerimaan dan pendapatan usaha tani, yang kelima konsep produksi usaha tani, yang keenam kelayakan usaha tani.
Selanjutnya, yang pertama cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan yang sebagian besar diusahakan oleh perkebunan rakyat. Hasil utama tanaman cengkeh adalah bunganya yang dipanen pada saat kelopak bunga belum mekar. Bunga cengkeh kering merupakan salah satu bahan baku utama untuk rokok kretek yang merupakan rokok khas Indonesia. Selanjutnya, konsep usaha tani. Ilmu usaha tani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki sebaik-baiknya. Selanjutnya, konsep biaya usaha tani. Biaya dalam kegiatan usaha tani oleh petani ditujukan untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi bagi usaha tani yang dikerjakan. Dengan mengeluarkan biaya, maka petani mengharapkan pendapatan yang setinggi-tingginya melalui tingkat produksi yang tinggi. Biaya produksi merupakan jumlah dari biaya tetap yang berkaitan dengan jumlah tanaman yang dihasilkan di atas lahan. Biaya ini harus dibayar apakah menghasilkan sesuatu atau tidak. Termasuk di dalamnya adalah sewa lahan, pajak lahan, pembayaran kembali pinjaman, dan biaya hidup. Selanjutnya, konsep penerimaan dalam pendapatan usaha tani. Menurut Tuwo tahun 2011, penerimaan usaha tani yaitu penerimaan dari semua sumber usaha tani meliputi yaitu hasil penjualan tanaman, ternak, ikan atau produk yang dijual, produk yang dikonsumsi pengusaha, dan keluar selama melakukan kegiatan, dan kenaikan nilai inventaris. Maka penerimaan usaha tani memiliki bentuk-bentuk penerimaan dari sumber penerimaan usaha tani itu sendiri. Penerimaan usaha tani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Rizky dengan nomor induk mahasiswa 1992 142101. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya, yaitu konsep produksi usaha tani. Produksi adalah jumlah hasil dalam usaha tani guna memperoleh hasil produksi petani, melakukan usaha pengkombinasian faktor-faktor produksi yang dimiliki seperti luas tanah, modal seperti pupuk, obat-obatan, bibit, dan lain-lain. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output sehingga nilai tersebut bertambah. Selanjutnya yaitu kelayakan usaha tani. Analisis kelayakan usaha tani adalah upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan atau kepantasan untuk dikerjakan dari suatu jenis usaha dengan melihat beberapa parameter atau kriteria kelayakan tertentu. Dengan demikian, suatu usaha dikatakan layak kalau keuntungan yang diperoleh dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan, baik biaya yang langsung maupun biaya yang tidak langsung. Adapun kerangka konseptual yaitu usaha tani cengkeh, produksi cengkeh, biaya, penerimaan, pendapatan, analisis kelayakan usaha tani cengkeh, net present value atau NPV, net benefit cost ratio atau BCR, internal rate of return IRR, dan kelayakan usaha. Desain dan jenis penelitian. Beberapa metode penelitian kuantitatif yang cukup sering digunakan adalah survei dan eksperimen. Yaitu yang pertama, metode survei. Metode survei adalah metode penelitian yang digunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Pada metode ini adalah yang sering dipakai di kalangan mahasiswa. Contohnya kuesioner, tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Kedua yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu.
Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, Irma Fitriani, Dedi Herdiana Sujaya, dan Zulfikar Normansyah pada tahun 2020 dengan judul penelitian Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Manggis atau Garcinia Mangostana dengan studi kasus pada seorang petani manggis di Desa Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Yang kedua, Gusmawati Alimuddin Lapo dan Davi Nahwara pada tahun 2014 dengan judul penelitian Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Cengkeh di Desa Bou, Kecamatan Sojul, Kabupaten Donggala. Dan yang terakhir, Dwi Apriliansyah, Hanung, dan Novi pada tahun 2013 dengan judul penelitian Analisis Kelayakan Finansial Budidaya Intensif Tanaman Pala di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di tempat Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Adapun populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang berusaha tani cengkeh. Metode yang digunakan dalam sampel menggunakan metode purposive sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan sengaja dan didasari alasan-alasan. Sesuai dengan permasalahan penelitian, dari jumlah petani cengkeh di Kecamatan Wolo, maka diambil sampel sebanyak 40 kakak atau responden. Data yang diperoleh di Kecamatan Wolo di Desa Lalonaha, sehingga diambil 40 sampel responden. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Yang kedua, sumber data yang terdiri data primer dan data sekunder. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dan terakhir dokumentasi. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis kelayakan usaha tani cengkeh, di mana struktur biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelompokan biaya dalam biaya tetap maupun biaya tidak tetap. Baik, inilah hasil persentase proposal dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.